sebelum ini benar-benar diputuskan dan benar-benar berlaku, lebih baik kalian lakukan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Senin ini mungkin sebagian sudah ada yang kerja ataupun sebagian masih ada yang cuti bersama. Saya doakan kalian sehat selalu, jangan hiraukan apapun yang datang ke WA dan HP kalian. Karena apa? Di hari ini pasti Desi masih terus lanjut kerja ya. Tetap semangat dan kuat mental. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yang belum berani galbay di tahun ini kalian rugi, karena akhir tahun pemerintah sudah siapkan ini buat kalian yang galbay. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan ya, mungkin sebagian kalian semua, saya yakin sekali hampir 50 ataupun 40% sebagian belum bisa membedakan yang namanya pinjol ilegal ataupun pinjol legal. Karena kebetulan ada seorang teman yang dia DM ke saya WA, "Mbak, saya dapat notifikasi dari Google di HP saya yang informasinya pinjol ini diminta untuk uninstall. Saya bingung nih Mbak, saya masih harus bayar, gimana ya?" Nah, seperti ini informasi teman-teman ya. Perangkat Anda beresiko aplikasi berbahaya yang ditemukan oleh Google Play Protect Kredit Praktis telah dinonaktifkan untuk melindungi perangkat Anda. Pilih uninstall untuk menghapus data. Terus informasinya uninstall aplikasi. Langsung dia informasi ke saya, "Assalamualaikum Kak, saya harus gimana ini? Uninstall saja ya Kak, saya masih hutang tapi takut kena hack kalau APK-nya terus tidak dihapus." Nah, langsung saya jawab, "Kakak, kredit praktis ini ilegal, kenapa harus dipertahankan? Hapus saja, kemudian uninstall aplikasi segala macam, kemudian kunci sosmednya dan ganti PP serta namanya." Baru dia perhatikan, "Oh iya Kak, ini ternyata ilegal." Nah, dari situ saya tahu bahwa masih banyak orang yang belum paham membedakan mana pinjol legal dan ilegal, dan masih banyak yang membayarkan. Saya minta kepada kalian untuk benar-benar memperhatikan sekali lagi teman-teman ya, agar kalian tidak salah memelihara ataupun mempertahankan aplikasi pinjol. Nah, itu dia teman-teman, ternyata pinjol yang sekarang ini sedang dia rawat itu adalah pinjol ilegal. Untuk itu saya sarankan segera langsung uninstall. Jangan lupa kunci semua sosmed kalian. Kemudian saya minta untuk sesekali di restart juga HP-nya, dan juga blokir semua nomor-nomor yang masuk, apalagi nomor tidak dikenal. Karena apa? Ketika kalian uninstall aplikasi dan tidak membayarkannya lagi, otomatis DC akan mengejar kalian bahkan keluar kondang. Abaikan saja. Biasanya itu terjadi paling lama 1 bulanan atau 1 bulan lebih, dan dia akan berhenti dengan sendirinya karena mereka pasti akan terdeteksi dengan Kominfo. Jadi gak usah takut, lanjutkan aja terus galbay ketika tahu ada notifikasi seperti itu, gitu ya. Tetapi yang perlu kalian ketahui, tidak semua HP akan mengirimkan pesan seperti ini, karena informasinya banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang masuk ke App Store ataupun yang biasa kita gunakan itu menggunakan domain resmi yang memang mereka beli, ataupun mereka masuk itu secara menipu gitulah teman-teman ya, penyamaran. Jadi buat yang mau tahu apakah kalian sedang merawat pinjol legal atau ilegal, bagusnya kalian hafal dulu 96 pinjol resmi yang ada di Indonesia. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya mau nyampaikan buat teman-teman semuanya yang masih merawat pinjol, bahkan rela gaya lubang tutup lubang, ataupun sampai sekarang masih sibuk menjual harta benda kalian demi melunasin pinjol kalian, ataupun saat ini lagi ketar-ketir bagaimana dengan nasib keluarga saya karena saat ini saya sedang minjol. Nah, buat kalian semuanya saya sarankan buat kalian untuk berani ngambil keputusan galbay di tahun ini. Karena apa? Ternyata OJK sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk kalian di akhir tahun ini, dimana semua pinjol nantinya yang kalian galbaikan ini wajib sudah mengikuti peraturan OJK. Nah, apa saja peraturannya yang akan dirilis dia mulai bulan Juli nanti
sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, kalau kalian belum berani untuk galbay, sebenarnya kalian rugi. Baru kemarin diinformasikan di tanggal 8 Juni, pemain vintage lending belum sepenuhnya terapkan penggunaan slick. Nah, benar kan ya? Semua pinjol, hampir 60% pinjol belum menggunakan slick. Jadi yang masih mau galbay tahun ini masih sangat aman, kecuali pinjol-pinjol besar. Nah, informasi dalam ini akan menentukan apakah kalian nantinya rugi atau tidak jika kalian memutuskan untuk galbay sekarang. Kita baca informasinya. Ketua Umum Asosiasi Vintage, Cik Java, mengatakan bergabungnya data vintage ke slick OJK membutuhkan persiapan yang matang. Sebab database borrower pindar sangat banyak dan jumlahnya kecil-kecil, sehingga memerlukan persiapan yang matang, terutama integrasi data ke OJK. Lebih lanjut lagi, Enjik mengatakan dalam waktu dekat beberapa penyelenggara akan melakukan uji coba secara langsung untuk masuk ke dalam slick. Rencananya tahun ini semua penyelenggara pindar sudah menjadi anggota slick. Nah, itu kan ya, informasinya di akhir tahun ini semua anggota pindar sudah harus menjadi anggota slick OJK. Itulah mengapa kita mengatakan bahwa kalau kalian mau galbay itu masih sangat aman, apalagi yang masih membutuhkan namanya bersih di slick OJK. Kemudian lagi diinformasikan, sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK Agusman mengatakan belum diterapkan sepenuhnya slick bagi vintage lending karena adanya kewajiban pelaporan slick oleh penyelenggara vintage lending yang berlaku paling lambat tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 11 tahun 2024. Nah, alasan utama kenapa semua pinjol di akhir tahun ini masuk ke dalam slick OJK ataupun wajib sudah bekerja sama dengan slick OJK karena perbankan menjadi pemberi pinjaman utama vintage P2P lending, dan ini perbankan hampir 61,69% itu adalah pemberi pinjaman khusus untuk pinjol, ya sekitar 49,40 triliun dengan total pinjaman sampai saat ini sudah 80,07 triliun. Nah, informasinya sekarang lender-lender sudah mulai menyerah dan mulai menarik diri dari yang namanya pinjol. Nah, untuk itu OJK memperkuat pinjol lagi dengan adanya bekerja sama dengan para perbankan. Jadi buat kalian semuanya saya harapkan kalau seandainya kalian mau melakukan pinjaman perlu perhatikan ke depan mungkin akan ada slick OJK. Bagi kalian yang tidak peduli dengan slick OJK, abaikan saja, nggak apa-apa, lanjutkan pinjam. Tapi bagi kalian yang membutuhkan slick OJK, perlu perhatikan sekali lagi, jangan melakukan pinjaman lebih dari kemampuan kalian. Dan usahakan kalau kalian belum berani galbay, sebenarnya kalian rugi. Sebelum ini benar-benar diputuskan dan benar-benar berlaku, lebih baik kalian lakukan dari sekarang. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau saya simpulkan, berarti semua pinjol itu memang benar belum semuanya masuk ke dalam slick OJK. Nah, kalau mau masuk ke dalam slick OJK berarti pinjol tersebut harus memenuhi ketentuan OJK, yaitu pinjamannya harus di atas dari 1 juta. Karena informasinya pinjaman yang mereka berikan di bawah dari 1 juta itu sulit untuk dilaporkan kepada OJK karena pencatatannya yang terlalu kecil. Nah, terus lagi yang kedua, untuk batas peminjaman, misalnya kalian diberikan waktu 14 hari ataupun di bawah dari 1 bulan. Biasanya untuk batas peminjaman di bawah jatuh temponya ya, di bawah dari 1 bulan itu sulit untuk dimasukkan ke dalam slick OJK karena itu akan merusak pencatatan. Informasinya yang bisa dicatat itu adalah untuk utang-utang yang di atas dari 3 bulan rentang waktunya teman-teman ya. Itulah mengapa selalu saya sampaikan buat kalian yang mendapatkan tenor di bawah dari 1 bulan itu galbay saja nggak apa-apa. Karena apa, yang seperti itu sulit untuk dilaporkan kepada slick OJK ataupun kepada OJK-nya. Jadi nanti mulai bulan Juli sampai akhir tahun semua itu akan dibenarkan oleh OJK dan semua para pinjol-pinjol yang bermain di bawah OJK. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat kalian semuanya. Apalagi yang masih muda-muda, saya tahu ya pasti kalian membutuhkan nama, apalagi yang belum merit pasti kan nanti membutuhkan namanya bersih untuk ngambil rumah ataupun untuk beli mobil ataupun untuk yang segala macam lah. Nah, sebenarnya ini kesempatan buat kalian untuk galbay karena nantinya kalau yang sudah tercatat di slick OJK biasanya itu hutang-hutang baru ataupun hutang-hutang yang sudah memenuhi standar kualifikasi OJK.
seperti yang saya sebutkan di atas, dengan tenor yang di atas 1 bulan dan juga pinjaman yang di atas 1 juta. Dan buat yang masih mau lanjut galbay, silahkan lanjut galbay karena inilah momen terpenting buat kalian. Tahun inilah penentunya ya. Tapi bagi kalian yang bodoh amat sama slik OJK ataupun bagaimanapun, ya udah, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Membuat hidup kalian lebih tenang itu kunci utamanya. Jadi ketika kita tenang, kita bisa berpikir lebih baik lagi dan tidak gegabah. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.